afternoon. Oke, sambil menunggu teman-temannya kembali semuanya, silahkan dibuka dulu bukunya halaman 69. Hari ini kita akan masuk ke elemen yang baru, yaitu algoritma pemrograman. Ya, sebelum memasuki materi yang baru, ada baiknya kita mengetahui dulu tujuan kita belajar ini apa sih. Ya, ada 4 tujuan di sini yang akan kita capai, mudah-mudahan ya. Yang pertama, peserta didik mampu menuliskan dan menjelaskan pengalaman atau kejadian dengan runtut dan logis dalam bahasa sehari-hari. Nah, ini hari ini kita akan ulik sama-sama, semoga tercapai. Lalu yang kedua, peserta didik mengenal dan memahami logika dan algoritma serta jenis-jenisnya. Nah, nanti kita lanjutannya, kita mengenal, memahami logika dan algoritma itu serta jenis-jenisnya seperti apa. Lalu yang keempat, peserta didik mengenal dan memahami flowchart dan simbol-simbolnya, walaupun secara dasar. Kita cuma mengenali aja, oh kalau flowchart simbol seperti ini tuh perintahnya apa, belum membuat flowchart secara utuh. Ya, kecuali kamu nanti memang punya niatan, punya skillnya, kamu senang ke komputer. Orang senang ke komputer itu beda-beda. Ada yang senang grafis, ada yang senang game, ada yang senang ke pemrogramannya. Nah, itu kan beda-beda kan skillnya. Jadi ya nanti kamu tinggal perdalam saja. Kalau kamu senang dengan pemrograman, ya kamu akan belajar algoritma dan pemrograman lebih, gitu ya. Dan yang terakhir, mengenal dan memahami pemrograman blok dan penggunaan simbol blok. Nah, ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Scratch Desktop. Oke. Nah, kita lanjut sekarang. Algoritma dan manfaatnya. Kita baca-baca dulu sedikit ya. Oke, Carlos baca 2 paragraf, Carlos. Algoritma berasal dari kata algoris dan definisi pertama kali diungkapkan oleh Abu Jafar I. Khawarizmi Turga 825F tertutup dalam buku Al-Jabr wa Al-Muqabla. Algoritma digunakan sebagai spesifikasi untuk melakukan perhitungan dalam dan pemrosesan data agar komputer dapat menyelesaikan masalah. Maka perlu merumuskan langkah-langkah data yang dianggap itu rangkaian instruksi. Oke. Algoritma berasal dari kata algoris dan ritmis. Pertama kali diungkapkan oleh Abu Jafar Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Jauh sekali ya, tahunnya 825 Masehi. Dalam buku Al-Jabr wa Al-Muqabla. Emang tahun ini udah ada komputer, Mister? Belum. Ya. Tahun ini belum ada komputer, karena ketika kita bicara algoritma nggak harus selalu ngomongin komputer, ya. Algoritma digunakan sebagai spesifikasi untuk melakukan perhitungan dan pemrosesan data. Nah, itu awalnya, untuk melakukan perhitungan dan pemrosesan data, gitu, agar komputer dapat menyelesaikan masalah. Maka perlu merumuskan langkah-langkah penyelesaian dalam suatu rangkaian instruksi.
kumpulan instruksi yang merupakan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah itu dinamakan program. Ya. Program dimasukkan ke dalam komputer, program dibuat untuk disimpan ke dalam komputer, lalu mulai mengerjakan instruksi di dalam program tersebut. Setelah itu lalu memberikan hasil atau keluaran yang diinginkan. Oke, keluaran yang diinginkan. Jadi kalau misalnya kita kliknya Microsoft Word gitu, dia baru muncul. Nah, untuk itu komputer diberikan perintah dalam bentuk bahasa program. Karena komputer adalah mesin, maka program harus ditulis dalam bahasa yang khusus. Nggak bisa bahasanya komputer untuk sekarang ya, itu menggunakan bahasa sama seperti kita berkomunikasi sesama manusia. Ya, orang kita aja, orang Indonesia sama orang Amerika aja kan. Kalau orang Indonesia bicara bahasa Indonesia, orang Amerika ngomong bahasa Amerika mungkin agak kesusahan, ya enggak? Maka harus dibuat bahasa yang sama yang memang komputer bisa mengerti apa yang diminta untuk dikerjakan. Bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program dinamakan bahasa pemrograman. Seperti tadi Pak Agung udah bilang, orang senang sama komputer itu ada macam-macam senangnya. Sekarang mungkin ada yang banyakan senangnya karena game, ya. Tapi ternyata game itu sekarang diakui sebagai cabang olahraga. Apa namanya? E-sport, ya. Iya itu. Dan Indonesia salah satu yang paling jago itu e-sportnya. Ya, dia nggak suka belajar Excel, nggak suka belajar coding, nggak apa-apa. Ya, yang penting kesukaannya itu berprestasi. Ada juga yang sukanya dengan grafis, dia senangnya gambar, dia senangnya membuat animasi. Banyak loh desain-desain grafis komputer di Indonesia yang membuat film-film di dunia, di Hollywood, termasuk Transformer. Ya, itu kalau kamu baca siapa saja yang nyusun itu banyak desain grafisnya. Salah satunya, bukan salah satunya, beberapa dari Indonesia. Ya, karena tidak bisa membuat hanya sendiri. Ya, dia nggak suka dengan pemrograman. Gitu. Ada juga yang senangnya pemrograman, bikin program, bikin coding, ya, bikin AMS, bikin apa lagi tadi, ya pokoknya banyak program, bikin program untuk games dan lain-lain. Gitu, ya. Nah, kali ini mungkin dalam di SD ini kita hanya mengenalkan tentang algoritma dan program yang sederhana untuk membagikan saya itu sebenarnya sukanya yang mana, gitu ya. Nah, lanjut, contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi saya udah bilang, bicara algoritma tidak melulu bicara tentang komputer. Nah, kita akan pelajari hari ini, kita akan belajar algoritma tidak menggunakan aplikasi untuk pemrograman. Ya, nah salah satunya contoh ini. Di bawah ini ada dua contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, prosesnya adalah membuat kue. Tentunya ketika kita mau menjadi pemrograman, kita harus menguasai kita mau bikin program apa. Aku mau bikin program game, gitu kan? Ya harus tahu gamenya apa. Oh, game sepak bola, harus mengerti aturan permainan bolanya. Kalau enggak, nggak akan bisa. Nanti diketawain orang. Masa main bola kayak gini, bolanya kena tangan nggak head? Masa melakukan pelanggaran tidak pelanggaran? Seperti itu. Nah, ini pun sama. Ketika prosesnya membuat kue, maka kita harus tahu bagaimana langkah-langkah, bagaimana bahan-bahan yang disiapkan untuk membuat kue. Kalau enggak nanti nggak jadi kue nanti. Ya. Nah, prosesnya namanya membuat kue. Algoritmanya resep kue. Kamu pernah melihat resep kue? Nah, itu juga bisa termasuk ke dalam algoritma. Bahan-bahan, kan? Langkah-langkah pengerjaan itu juga bisa. Lalu
Di sini contoh langkah-langkah dalam algoritmanya. Nah, dari sini baru kita jabarkan nih. Pertama, masukkan telur ke dalam wajan, kocok sampai mengembang dan seterusnya. Ini contoh. Ya. Duh, Mister belum kebayang maksudnya bagaimana. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, prosesnya namanya membuat pakaian. Ya. Membuat pakaian. Ini terjadi mungkin di tukang jahit. Lalu algoritmanya pola pakaian. Langkah dalam algoritmanya katanya di sini gunting kain dari pinggir kiri bawah ke arah kanan sejauh 5 cm. Aduh, tambah bingung, Mister. Kalau makanan sih saya masih ngerti karena saya suka makan. Tapi kalau pakaian saya nggak ngerti. Maksudnya gimana sih algoritma atau langkah-langkah dalam algoritma? Mari kita coba praktekkan saja. Kita belajar algoritma tapi dalam bentuk kata-kata atau ditulis menggunakan aplikasi Microsoft Word. Jadi silakan kalian buka dulu Microsoft Word-nya yuk. Karena aktivitas kita hari ini adalah membuat algoritma. Udah? Dibuka dulu Microsoft Word-nya. Nah, kalau sudah, kita pilih aja blank dokumen. Bentar, saya atur dulu komputernya. Oke. Nah, diminta kamu untuk buatlah algoritma dalam bentuk teks atau langkah-langkah untuk. Jadi kamu diminta membuat 3 algoritma. Yang pertama, pergi ke sekolah. Satu-satu dulu, pergi ke sekolah. Sekolahnya sama nggak semua? Sama, sampai kelas sama, Mister. Tapi startnya berbeda. Karena startnya berbeda, maka langkah-langkahnya seharusnya satu orang dengan yang lain berbeda. Ya. Siapa yang rumahnya Enzo? Kamu Enzo? Ya. Enzo yang rumahnya di Resinda dengan Mister Agung yang rumahnya di Johar, kan beda caranya. Enzo jalan kaki, oke. Ya kan? Pakai sepeda, oke. Ya Pak Agung juga pakai sepeda masih bisa, jalan masih bisa. Betul nggak? Pakai motor Enzo bisa, pakai mobil bisa, Pak Agung juga bisa. Tapi nanti di langkah berikutnya akan berbeda. Ya, Enzo mau berangkat ke sekolah jam berapa? Karena dari Sinda berangkat jam 7 juga nggak terlambat, Mister. Pak Agung karena dari Johar kalau berangkat jam 7 terlambat. Maka persiapannya berbeda, maka langkah-langkahnya berbeda. Ya. Nah, nanti kita akan coba dulu bikin yang pergi ke sekolah. Mudah-mudahan dengan kita bikin pergi ke sekolah ini, kamu bisa membuat algoritma membuat minuman kopi. Pernah bikin kopi sendiri nggak? Nggak pernah. Pernah lihat orang bikin kopi nggak? Nah, semoga bisa menceritakan, ya. Oke. Membuat sarapan nasi goreng. Pernah bikin nasi goreng nggak? Pernah lihat orang masak nasi goreng? Ya, mudah-mudahan. Nasi goreng aja beda-beda, kopi aja beda. Saya mah kopinya nggak pernah, paling kopi hitam aja. Yang sebelah saya kopi susu supaya. Yang sebelah pakai creamer. Yang sebelah dicampur matcha. Ya kan? Maka langkah-langkahnya akan berbeda. Nasi goreng juga beda sama. Siapa nasi goreng aja, nasi goreng kampung, Mister. Nggak diulek, nggak dihalusin bumbunya, diiris-irisin, potong-potong goreng. Enak kok, gitu kan. Yang satu lagi harus pakai telur, Mister. Oke, nggak ada masalah. Yang satu lagi telur sama sosis, nggak apa-apa. Yang satu lagi nggak pakai telur, nggak pakai sosis, pakai bakso, gitu kan? Satu lagi nggak semuanya nggak dipakai, Mister. Saya pakai daging kambing. Boleh? Boleh. Namanya nasi goreng, bukan bubur ayam jadinya. Ya, itu seperti itu. Jadi nanti membuat langkah-langkahnya untuk 2 proyek ini. Mari kita akan buat yang pertama, algoritma pergi ke sekolah. Semuanya sama dulu ya.
biar tidak bingung. Oke, pertama kita buat dulu judulnya. Algoritma pergi ke sekolah. Perhatikan huruf besar, huruf kecil. Masih terbaca ya di belakang. Lalu oleh tulis nama lengkap kamu. Garis miring 5C, garis miring nomor A. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Sebelum kita lanjut, kita simpan dulu ya. Klik menu file, lalu pilih save as. Lalu pilih browse. Lalu simpan di disk PC. Lalu pilih yang lokal disk yang selain C, folder 2526 kelas 5C semester 2. Nama filenya algoritma pergi ke sekolah, jangan dihapus, tinggal tambahin nama kamu aja, kelas dan nomor absen. Oke, sekarang kita lanjut ke baris selanjutnya. Kita ketik di sini proses aja dulu. Lalu biasanya kan kita pakai spasi ya. Kali ini karena kita mau lurus, kita pakai tombol tab. Tombol tab ada di atas tombol caps lock. Bisa pakai ini. Satu kali aja dulu. Lalu kita bikin titik 2. Lalu spasi. Prosesnya namanya kegiatan harian pergi ke sekolah. Lalu di bawahnya adalah algoritma. Habis algoritma, jaraknya kita pakai tombol tab lagi. Titik 2. Ternyata titik 2-nya nggak lurus dengan yang proses ya? Iya, kita mau bikin lurus. Mau algoritma yang digeser atau yang proses yang digeser? Proses ya, karena algoritma ini ternyata tulisannya lebih panjang ya. Nah, berarti kursornya kita simpan di sebelum tanda titik 2-nya si proses. Lalu kita tekan tombol tab. Lalu di sini tambah spasi lagi, algoritmanya adalah pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah udah. Lalu kita enter lagi, lalu kita tulis di bawahnya langkah. Nah, ini pakai spasi aja titik 2.
sekarang kita langkah-langkahnya bikin poin-poin pakai penomoran otomatis karena ada di Word. Kita klik menu home ya, di menu home di grup paragraf di sini ada numbering. Ya, selain numbering ada bullet sebenarnya ya. Tapi hari ini kita coba numbering. Kita pakai yang numbering library-nya yang ini aja seperti ini. Oke. Nomor pertama adalah yang langkah-langkahnya mempersiapkan diri pergi ke sekolah. Apa saja Apa saja sih yang dipersiapkan itu? Kita harus jabarkan di sini. Ya, yaitu mandi katanya. Lalu sarapan. Lalu pakai seragam juga. Lalu yang kedua, memperkirakan waktu tempuh pergi ke sekolah. Yang tadi Pak Agung bilang, Enzo sama Mr. Agung pasti karena rumahnya berbeda, perkiraan waktu datang ke sekolahnya pasti berbeda juga. Yang ketiga, menentukan pergi ke sekolah. Naik transportasi apa? Yang keempat, nah sekarang sudah dipraktekkan nih. Kira-kira kalau sudah melihat prakteknya seperti ini, sudah mulai mengerti nggak yang dimaksud dengan algoritma? Udah agak terbaca ya. Walaupun sebenarnya nanti pun saya tidak akan melihat harus seperti ini seperti itu. Yang penting prosesnya namanya apa, algoritma apa. Ininya pasti akan berbeda-beda. Tergantung kan start dari rumahnya aja beda-beda. Pasti langkah-langkahnya juga beda-beda. Nah sekarang masih ada waktu, coba ini di save dulu ya. Yang ini dikumpulkan, nggak usah dikumpulkan guys. Yang ini di save dulu, lalu kamu buka lembar baru. Coba kamu kerjakan yang tadi, yang dua itu, membuat minuman kopi. Kalau sudah selesai, kirim dulu ke MSIS. Baru coba bikin satu lagi, membuat sarapan nasi goreng. Jadi satu dulu minimal. Oke ya, buka dulu Word-nya, new, file new. Lalu formatnya nanti saya kasih tunjuk seperti apa ya. Saya tampilkan. Jadi urutannya seperti apa, seperti yang ini. Ya, file new aja, pilih blank dokumen. Silakan lanjutkan. Seperti ini kira-kira langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah membuat kopi ya.